sahabat DTV tentunya bersama saya Yuki Fordi hari ini, dan yang pastinya di hari ini saya mengundang ya tentunya ya tamu spesial hari ini, dan pastinya kita kedatangan langsung aja mungkin ya kita di sebelah saya ini kita kedatangan tamu dari Perkumpulan Elang, yaitu ada Mas Adam. Oke, Mas Adam. Nah, narasumber kita hari ini, Mas Adam ini pasti sahabat DTV tentunya ya. Penasaran ini Perkumpulan Elang ini sebenarnya seperti apa sih gitu? Oke, Kak Yuki, selamat sore Kak. Oke, ya. Ya, kalau bicara terkait Perkumpulan Elang, Perkumpulan Elang itu adalah salah satu organisasi atau NGO yang ada di Riau juga. Oke. Yang mana kita itu berdiri pada 5 Juni tahun 2021 gitu. Jadi kalau sekarang tahun 2025 berarti umurnya udah sekitar 24 atau masuk 25 tahun gitu. Dan untuk sekarang Perkumpulan Elang itu kita beranggotakan 38 orang. Itu terdiri dari ada masyarakat, ada dari akademisi, dosen, ada anak muda, ada praktisi juga gitu. Jadi totalnya kita ada 38 orang yang tergabung di dalam perkumpulan. Oke, nah dari nah mungkin ini sahabat ini Mas Adam sahabat di TV juga penasaran, Perkumpulan Elang ini lebih terfokusnya sebenarnya ini bergerak di bidang apa sih kayak gitu seperti itu? Kalau awal-awal berdiri Perkumpulan Elang dulu, kita kan dari karena sejarahnya deh mungkin ya, untuk sahabat DTV yang penasaran sejarah dari Perkumpulan Elang itu seperti apa? Ya. Jadi awal berdirinya Perkumpulan Elang ini kita berbicara tentang isu sungai, terutama sungai di Siak gitu kan, Sungai Siak. Itu awal berdirinya Perkumpulan Elang berbicara terkait das sungai gitu. Nah setelah itu lanjut kita ngomongin terkait sawit juga berkelanjutan. Nah sampailah akhirnya sekarang kita berbicara terkait tentang perhutanan sosial gitu. Nah, kenapa kita ngomong perhutanan sosial? Karena dalam visi misinya organisasi perkumpulan, kita itu berbicara tentang bagaimana mewujudkan kemandirian masyarakat. Kita wujudkan kemandirian masyarakat, tapi pelestarian lingkungan ini tak kita jaga. Jadi kita ngomong di role itu. Kita ngomong terkait kemandirian masyarakat, dan kita ngomong pelestarian lingkungan dan bagaimana ini bisa sejalan gitu. Nah, itu visi misi besar dari organisasi gitu, Kak. Oke, nah itu tadi Mas Adam sendiri udah menjelaskan perihal Perkumpulan Elang itu seperti apa dan sedikit sejarah awal terbentuknya ya. Ternyata ini berdasarkan dari awal daerah lebih ini ya di Siak ya gitu ya. Iya, kita bermain di daerah Sungai Siak gitu. Oke. Nah, untuk ini sahabat DTV ini juga penasaran. Sebenarnya untuk Perkumpulan Elang ini ini terfokus di wilayah untuk Indonesia deh. Ini wilayah apakah Sumatera aja atau next time ini bakal merambah ke mungkin wilayah di luar Pulau Sumatera gitu? Ya. Nah, kalau bicara terkait visi misi kedepannya ya, sebetulnya kita punya keinginan bagaimana kita mau menyelamatkan landscape-nya Sumatera gitu. Keinginan besar dari organisasi kita gitu. Tapi untuk sekarang dari segi kegiatan itu, kita fokusnya di kegiatan itu di ada nama landscape-nya itu Semenanjung Kampar dan Kerumutan. Nah, Semenanjung Kampar dan Kerumutan ini dia itu terletak di 4 kabupaten kota yang ada di Riau. Itu ada Kabupaten Siak, ada Kabupaten Pelalawan, ada Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Dan di 2 kabupaten ini juga terdapat 2 kawasan hutan Taman Nasional. Itu ada Taman Nasional Zamrud dan Swaka Marga Satwa Kerumutan gitu kan. Nah, itulah kenapa kita bermain di 2 landscape ini. Dan juga kalau berbicara isunya atau pendekatan yang kita lakukan, sebetulnya Elang itu kita melakukan pendekatan itu di ekosistem itu ada ekosistem gambut, ada mangrove, daerah aliran sungai, dan di Bukit Barisan. Nah, kita melakukan di 4 ekosistem ini gitu, yang kita lakukan kerjaan-kerjaan kita. Mulai dari kita melakukan pendampingan masyarakat, kita melakukan penyelesaian konflik, resolusi konflik. Kita juga memulai kegiatan untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Dengan cara apa? Kita dampingi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dan kita juga membantu masyarakat untuk mendapatkan akses legal agar mereka bisa mengelola hutan ini gitu dengan legal. Itu yang kita lakukan
selama di perkumpulan gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari perkumpulan elangnya sendiri, nah tadi kan di awal juga Mas Adam juga udah jelasin perihal ini non NGO ya kan. Ya. Nah, tapi ini masih ada ini nggak sih, masih tetap ada kaitan atau masih berkontribusi dengan pemerintah sendiri, itu masih ada nggak sih sebenarnya dari perkumpulan elang sendiri? Ya. Gitu. Sebetulnya kalau elang sendiri kita kan lebih berkolaborasi ya. Apalagi sekarang kita ngomongnya pentahelik gitu. Jadi kita menjahit kolaborasi ini yang misalkan yang kegiatan yang kita lakukan di SIA gitu. Nah di SIA itu sekarang ada namanya Perda Hijau nomor 4 tahun 2022, yaitu tentang SIA Kabupaten Hijau gitu. Di dalam perda tersebut ada konsorsiumnya, ada yang konsorsium CSO-nya, ada konsorsium KPSSH-nya. Yang CSO itu dikenal dengan SIA Hijau, Sedago SIA, dan untuk privat sektornya ada KPSSH, Koalisi Privat Sektor SIA Hijau gitu. Dan barangnya dua ini diikat dengan tim koordinasi, itu namanya TKSKH, tim koordinasi SIA Kabupaten Hijau, yang mana di dalam itu ada konsorsium CSO atau NGO, ada konsorsiumnya privat sektor, dan kita bekerja sama-sama gitu di Kabupaten SIA-nya. Dulu sempat kita berkantor di Bapeda gitu, dan juga SIA, ya? di SIA, dan juga di kabupaten lain kita juga udah komitmen dengan Bupati Pelalawan itu Pak Zukri terkait volunteering gitu. Dan kemarin juga kita dengan teman-teman CSO yang lainnya itu dengan sebutan Kita Bengkalis, kita launching namanya Bengkalis Lestari gitu. Jadi kita mendorong kolaborasi ini agar jalan agar kabupaten itu memiliki visi misi yang berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan. Nah itu yang kita lakukan gitu. Yang pasti dengan tidak ini ya merugikan lingkungan seperti di tujuan awal tadi ya oleh perkumpulan elang sendiri. Oke, nah kalau tadi yang baru disebutkan oleh Mas Adam kan itu kan biasanya sebenarnya kan ada 4 kabupaten seperti Siak, terus ada Pelalawan, ada Inhir juga Inhud. Nah itu untuk yang kalau tadi sudah Siak sama Pelalawan, nah yang lainnya itu gimana? Kalau sekarang kita fokus di 4 lokasi itu kayak 4 di kabupaten 4 kabupaten. Nah kita lebih ke sekarang ini untuk di SIA-nya untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan itu kita mendorong masyarakat mendapatkan perhutanan sosial. Nah perhutanan sosial itu adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan hak kelola atas hutan untuk peningkatan ekonominya gitu. Jadi kita dampingi nih. Kita mendampingi ada sekitar 4 SK perhutanan sosial itu ada di Kampung Dayun, itu dengan skema hutan kemasyarakatan. Kita juga dampingi di Kampung Dosan, itu dengan kemitraan konsesi. Kita juga mendampingi di Rawa Mekarjaya, itu dengan skema hutan kemasyarakatan juga, itu juga dapat SK. Dan juga beberapa usulan itu ada di Teluk Lanus dan Simpang Gaung gitu. Itu usulan yang kita dorong agar masyarakat bisa mendapatkan hak kelola atas hutan. Dan masing-masing skema itu beda-beda gitu. Misalnya kita bicara PS, perhutanan sosial itu kan ada diatur dalam Permen LHK nomor 9 tentang perhutanan sosial gitu. Jadi PS itu dia memiliki 5 skema. Yang pertama itu ada hutan desa, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat, ada hutan kemitraan. Kemitraan ini bisa 2, ada kemitraan konsesi dan kemitraan konservasi. Dan yang ketiga itu ada hutan adat. Nah, jadi kita coba dampingi untuk masyarakat mendapatkan hak kelola atas perhutanan sosial ini gitu. Itu yang kita lakukan di tingkat masyarakatnya. Oke. Berarti ini sahabat DTV tentunya berarti setelah kita ngobrol ya walaupun belum terlalu lama. Nah, ini ternyata dari perkumpulan elang sendiri dengan tujuan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Adam tentunya ya niatnya untuk agar masyarakat juga bisa ini ya tidak melulu seperti apa ya kalau kita bahasa ininya itu seperti dirugikan dengan tatanan yang ada seperti itu ya kan kayak gitu ya, maksudnya juga mencari untuk solusi seperti apa untuk wilayah masyarakat sekitar tentunya seperti itu ya. Oke, nah kalau untuk ini, nah ini untuk sahabat DTV pasti penasaran nih
untuk wilayah perkumpulan elang sendiri ini domisilinya sih di mana sih lebih tepatnya nih? Memang seharusnya ditanya di awal ya. Cuman ini Nainmar pasti penasaran atau mungkin ini kalau boleh tahu ini kira-kira ini kan bukan komunitas kan. Tapi ini kira-kira kalau misalnya ada yang mau ikut dengan aktivitas-aktivitas dari perkumpulan elang sendiri itu bisa nggak sih? Iya. Yang pertama kayak kalau perkumpulan elang sendiri, alhamdulillah kita udah punya kantor sendiri gitu. Kita udah punya kantor sendiri itu di Jalan Serasi di Delima. Yang bagi sahabat di TV maupun teman-teman yang lain mau main ke sana juga boleh datang ke kantor. Karena kantor kita terbuka aja buat semua kalangan. Ngopi-ngopi. Buat semua kalangan kantor kita terbuka gitu. Nah, untuk di elang sendiri kita kan juga punya struktur ya. Kita punya struktur perkumpulan. Nah, ini penting nih ya. Ya, buat masyarakat nih. Jadi yang biar nggak segan main, bahkan kita juga ada anak magang di kantor gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk pertama struktur perkumpulan, jadi kita kan punya 38 orang. Sampai sekarang 38 orang yang gabung di perkumpulan. Mungkin kalau ngomongin elangnya, saya termasuk anggota yang paling mudanya gitu. Oh, kelihatan ya kayaknya. Muda di perkumpulannya. Muda di perkumpulannya. Ya, karena di perkumpulan itu kita gabungan antara ada Gen X-nya, Gen Y-nya, ada milenialnya. Iya, benar ya. Dicampur situ semua gitu. Nah, jadi balik lagi. Jadi dari 38 orang itu kita ada namanya DPP, Dewan Pengawas Perkumpulan, dan ada BPP, Badan Pengurus Perkumpulan gitu. Nah, jadi kalau DPP ini ada 3 orang. Itu ada Bang Riko Kurniawan. Bang Riko Kurniawan ini dulu dia Direktur Wali Riau, dan sekarang dia Direktur Paradigma. Terus juga ada Bang Susanto Kurniawan. Bang Susanto Kurniawan ini dia sempat dulu menjadi koordinator Jiklahari, dan juga kemarin ini Dewan Nasional Eknas Wali Nasional gitu. Dan untuk Bang Edvan Darlis ini dia akademisi, sekarang dosen di Undri gitu, Universitas Riau. Nah, itu untuk Dewan Pengawas. Nah, untuk di Badan Pengurus Perkumpulan kita juga dibagi 2 strukturnya. Jadi di Badan Pengurus Perkumpulan ini kita ada namanya Badan Otonom dan ada Badan Eksekutif. Nah, Badan Otonom ini yang ngurusin terkait bisnisnya perkumpulan gitu. Jadi kita ada usaha. Oh, ada usaha. Iya, boleh sedikit dijabarkan ke sahabat di TV nih, Mas Adam. Ya, kita ada usaha, kita punya kedai kopi, kita punya koperasi juga gitu. Nah, mungkin bagi sahabat di TV atau masyarakat yang mau datang, mungkin sekalian promosi ya. boleh datang nanti. Nanti kita kasih harga diskonnya gitu. Nanti itu langsung di base-nya ya? Enggak, kedai kopi kita beda. Kita punya kedai kopi di namanya Serumpun Kopi, itu di Jalan Raja Wali. Nah, itu sebelum BPJS atau kantor pajak gitu. Nah, jadi kenapa kita punya badan otonom? Karena yang namanya NGO ataupun yang namanya LSM, kita nggak akan mungkin bertanahnya dari donor. Jadi kita coba kemandirian visi misi yang kita bangun itu, kita mulai dari kemandirian organisasi kita gitu. Bagaimana kita bisa mengambil side income di tempat lain agar dia bisa menghidupkan organisasi gitu. Makanya kita punya usaha koperasi, kita punya kedai kopi. Nah, itu ada juga direkturnya, itu Bang Heri. Sekarang direktur di Badan Otonom. Nah, sedangkan di Badan Eksekutifnya itu ada juga direkturnya. Jadi ada 2 direktur gitu. Dan direktur eksekutifnya. Nah, kalau di eksekutif ini adalah kegiatan-kegiatan sosialnya gitu. Jadi kita di eksekutif ini kita melakukan pendampingan terhadap masyarakat, kita melakukan perorganisasian masyarakat, kita melakukan resolusi konflik, kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah, dengan swasta gitu kan. Jadi itu kerjaan-kerjaan dilakukan oleh eksekutif itu. Itu kalau untuk eksekutifnya gitu Kak. Berarti tetap ini ya, tetap ada kolaborasi. Nah, kalau kita bicara kolaborasi tadi dengan pemerintah, seperti apa sih yang misalnya simpel untuk wilayah? Tadi kan ada yang disebutkan ada beberapa daerah Siak, ya, ada beberapa kabupaten. Nah, ini untuk Kota Pekanbaru sendiri ada nggak sih seperti itu? Seperti apa sih contoh kolaborasi dengan pemerintah dari perkumpulan elang sendiri? Kalau di Kota Pekanbarunya mungkin belum ada. Belum ada ya. Karena kita ngomong kan terkait pelestarian lingkungan juga. Karena kita ngomong di kawasan hutan. Kawasan hutan ya. Tapi kalau berbicara kolaborasi dengan pemerintahnya gitu kan, kita udah tadi contohnya
contohnya COP yang ke-28, kita dulu membawa Bupati Siak dan Bupati Pelalawan mengikuti COP di Mesir gitu. Nah, terus yang kemarin yang terakhir dengan komitmen Bengkes tadi, kita kan komitmen sama-sama nih, ada pemerintahnya, ada swastanya, ada NGO-nya gitu. Itu bentuk komitmen kita bersama-sama agar terwujudnya pelestarian lingkungan dan kemudian ekonomi masyarakat tadi kan. Nah itu bentuk kolaborasi kita gitu. Oke, nah berarti kalau itu salah satu bentuk kan kolaborasinya. Kalau untuk yang tadi sempat Mas Adam singgung di awal tadi ada pemberian solusi. Nah itu seperti apa sih pemberian solusi? Pemerintah misalnya nih kalau misalnya ada sahabat di TV nih pengen ngobrol atau pengen langsung main ke base-nya sendiri perkumpulan elang. Nah itu kayak contoh kecil deh solusi yang akan dikolaborasikan dengan pemerintah sendiri. Misalnya mereka semua sharing, nah seperti apa tuh? Salah satu contohnya misalnya. Salah satu contoh solusi yang bisa kita kerjasamakan gitu kan. Nah dengan pemerintahnya ya. Pemerintah. Nah misalnya kemarin di Kampung Dosan. Jadi itu ada konflik masyarakat dengan salah satu konsesi Adat Abadi gitu. Itu konfliknya itu tahun 2003 atas izin itu udah mulai konflik. Dari 2003. Dan konflik itu udah lama, di tahun 2003 bahkan awal izinnya itu dikeluarkan dulu namanya IUP, izin usaha. Sekarang kan PBPH. Nah, setelah izin itu dikeluarkan itu masih berkonflik sampai sekarang gitu. Nah, makanya solusi yang kita tawarkan kan itu tadi. Solusi dari ini perkumpulan elang deh gitu kan. Karena gini kayak elang itu kita nggak mediator gitu, karena beda. Kalau mediator kita kan berdiri di tengah ya. Ini perusahaan di masyarakat kita mediator, kita di tengah gitu. Nah elang nggak, elang kita ngambil posisi kita berada di masyarakat. Kita memposisikan ini ya di masyarakat ya. Kita membela masyarakat, hak-hak masyarakat yang kita perjuangkan gitu. Nah, berbicara solusinya, itu kan kalau kita baca P9 tadi tahun 2021 itu kan lumayan banyak ya permainan LHK-nya gitu kan, isinya lumayan banyak. Nah salah satu resolusi konflik yang bisa dilakukan itu melalui PS, karena resolusi konflik ada dua. Pertama ada TORA, tanah objek reforma agraria, atau kedua perhutanan sosial. Karena tadi lokasinya ini tumpang tindihnya dengan perusahaan, maka dia dengan skema PS, dengan perhutanan sosial, tapi skemanya kemitraan konsesi gitu. Kenapa kemitraan konsesi? Karena konfliknya ini di lahan yang udah ada izinnya perusahaan gitu. Kan udah konflik nih masyarakat, sempat masyarakat dulu demo sebagainya. Sekarang di lokasi konflik ini diusulkan PS, tapi yang mengusulkan ini perusahaan. Perusahaan yang bermitra dengan masyarakat. Gitu. Ya, jadi dari awalnya izin perusahaan itu sekitar 9.000 hektar sekian, jadi resolusi konfliknya sekarang 1.130 hektar itu dimitrakan dengan masyarakat. Jadi itu bagi hasilnya udah untuk masyarakat dulu, yang sebelum masyarakat nggak dapat, sekarang untuk masyarakat gitu. Nah setelah itu kita juga mendesain bagaimana pasca izin dari PS ini, kan balik tadi ke visi misi kita itu pelestarian lingkungan dan kemandirian masyarakat gitu kan. Pastinya kita ngomong bagaimana menjaga hutan ini, tapi masyarakat juga mendapatkan tidak dirugikan ya kan, mendapatkan haknya gitu. ya. Tapi ya ini belum karena ini baru langkah awal, karena masyarakat baru dapat izinnya tahun 2023. Jadi kan setelah dapat izin PS itu kan ada namanya KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial gitu. Nah jadi sekarang kita juga lagi mengusahakan bagaimana KUPS ini bisa jalan gitu. Jadi karena kelompok itu dia ada sekitar 17 kelompok. 17 kelompok dengan penerima manfaat itu 530 orang penerima manfaatnya gitu. Itu baru satu desa Dosan. Beda lagi dengan Dayun dengan skema hutan kemasyarakatan. Di Rawabekerjaya dengan skema hutan kemasyarakatan gitu. Dan tiap desa ini mappingnya beda-beda, permasalahannya beda-beda gitu. Oke, ini clear permasalahan izinnya clear. Oh dananya kita belum dapat, atau di Rawabekerjaya masyarakatnya udah oke, izinnya udah dapat, KUPS yang jelas mereka mau jadikan sentra sagu, tapi pendanaannya kita belum dapat gitu. Nah tapi yang kita perjuangkan sekarang, setelah mereka dapat izin kita memperkuat komunitasnya gitu, atau memperkuat organisasinya. Karena dalam PS ini, dalam pengajuan PS dia kan
pengajuan dulu, baru diverifikasi gitu kan. Jadi pengajuan ini ada objek, ada subjeknya, ada orangnya, ada lokasinya gitu. Agar ini yang mendapatkan betul-betul orang yang bisa menerima manfaat gitu. Jadi setelah diusulkan, dan itu diusulkan ke Kementerian Kehutanan. Setelah kita bikin usulan PS, nanti dicek lagi di Kementerian Kehutanan. Kalau mereka ACC itu nanti ada tim vertek, ada verifikasi teknis gitu. Jadi mereka bakal ngecek mana lokasi yang diusulkan, betul nggak ini usulannya, betul nggak ada yang udah dikelola gitu kan. Terus mana orang-orangnya gitu. Jadi by name by address. Jadi satu orang difoto satu-satu untuk memverifikasi bahwa mereka ada penerima manfaat dari PS ini gitu. Oke. Nah, kalau ini bukan cuman aku yang penasaran, mungkin sahabat DTV juga penasaran nih. Salah satu bentuk apa sih bentuk dari yang diterima oleh penerima manfaat tadi? Ya. Kalau salah satu bentuknya, yang pertama tuh kemarin mereka mendapatkan SK. SK yang surat keputusan dari Menteri Kehutanan. SK ini kan bisa menjadi hak legalnya masyarakat untuk mengelola gitu. Mengelola. Ya, jadi kan misalnya gini, ada kawasan hutan. Kawasan hutan ini kan milik negara ya. Dan itu kan nggak boleh dimanfaatkan. Benar. Nah, tapi dengan adanya SKPS ini, masyarakat juga mendapatkan hak dan mereka boleh mengelola hutan gitu. Mengelola hutan, Ya, jadi haknya mengelola hutannya legal gitu. Tapi dengan ada banyak syarat-syaratnya gitu. Dengan syarat pasti ada. Ya, itu ada syarat-syaratnya. Makanya dalam pengusulan PS itu ada namanya RKPS, Rencana Kerja Perhutanan Sosial. Itu mau bikin apa gitu. Jadi masyarakat mengusulkan ini PS mau dibikin apa? Itu ada rencana kerjanya. Setelah RKPS-nya ada juga RKT-nya, Rencana Kerja Tahunan. Nah, terus ada juga KUPS-nya, kelompok usahanya gitu. Jadi setelah mendapatkan izin mau diapain? Oh, misalkan kemarin kita dorong itu di Dosan, kita coba bagi ya. Ada agroforestry, ada kelompok sapi, ada aren. Walaupun belum jalan secara maksimal, tapi itu upaya-upaya yang terus kita lakukan gitu. Terus misalkan di Dayun, maaf Mas Adam, ini sedikit aku potong dulu ya. Ini daerah ini kan bisa kita spesifikasikan seperti daerah Siak tadi ya. Di daerah Siak, di daerah ini memang aku pernah dengar juga sih kan sedikit daerah sana itu lebih ke sawit ya. Seperti itu juga ada ya. Sebetulnya gini kayak dibilang sawit karena rata-rata daerah di Siak itu gambut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sekarang kita banyak di Siak ya? Itu karena ada Taman Nasional. Jadi di Siak itu, di Dayun itu ada namanya Taman Nasional Zamrud gitu. Nah, kenapa ini yang PS ini sebetulnya PS-PS yang kita usulkan di Siak itu berada di buffer zone-nya gitu. Di buffer zone Taman Nasional. Nah, kenapa itu kita usulkan? Kan kita tahu sendiri nih. Sekarang mungkin yang lagi gejolak Taman Nasional Tesunilo kan. Yang konflik Taman Nasional yang 80% itu sawit gitu kan. Nah, kita nggak mau nih gitu. Taman Nasional Zamrud ini juga berubah fungsi jadi lahan sawit atau sebagainya. Kenapa? Karena ini Taman Nasional Zamrud dengan rawa gambut terbesar di Indonesia. Itu Taman Nasional Zamrud. Dengan luasan lebih kurang 32.000 hektar. Dan dia dikelilingi oleh konsesi dan pertambangan. Jadi ini Taman Nasional, dia punya tasik, dan dikelilingi itu ada Rara Abadi, ada APP, Singamas Group, ada BSP, Bumi Sapu-Sapu, kan ada pertambangan, ada izin usaha kayu dan sebagainya. Jadi kan riskan ini untuk nggak diselamatkan. Gitu, kan? Nah, jadi PS-PS yang kita usulkan, kita ngelindungi nih Taman Nasional. Misalnya kayak di Dayun tadi, Dayun itu desa penyangganya dari Taman Nasional. Rawa Mekarjaya itu desa penyangga dari Taman Nasional. Atau Dosan, kawasan Dosan itu penyangga dari Taman Nasional gitu. Jadi kita intervensi buffer zone-nya ini agar tidak menjarah masuk ke dalam kawasan Taman Nasional gitu. Karena tujuan kita pengen menjaga bagaimana kawasan Taman Nasional ini utuh gitu, tidak menjadi atau komoditi yang tidak tertukar gitu, biar dia jadi hutan. Karena kan tahu sekarang gejolak di Taman Nasional Tesunilo gitu kan. Nah, itu harapan kita gitu. Dan juga untuk itu dulu kita sudah pernah dengan BKSDA, itu RPJPD-nya kita desain sama-sama bagaimana desain di Taman Nasional itu. Tapi ya untuk di Taman Nasional Zamrud sekarang dia belum punya balai sendiri gitu. Karena untuk balai itu kan butuh
biaya sangat besar. Nah itu sebetulnya tujuan kita. Kita pengen mengintervensi bagaimana Taman Nasional Zamrud ini terlindungi. Karena alhamdulillah untuk sekarang 98% kondisi hutan di Taman Nasional Zamrud itu masih bagus. Oke, ini mungkin untuk sahabat di TV juga mungkin belum ini ya, baru tahu setelah dari informasi dari Mas Adam tentunya ya, selaku narasumber kita hari ini. Nah, ini kalau kita bicara BKSDA, nah ini dari perkumpulan Elang sendiri udah sering ini nggak sih kolaborasi dengan BKSDA ini? Seperti apa sih salah satu contoh kolaborasinya gitu? Ya, kalau sama BKSDA itu karena pernah kerjasama ya, bagaimana ngedesain Taman Nasional ini gitu. Itu tahun 2020-2021. Nah kebetulan waktu itu saya belum di perkumpulan Elang gitu. Jadi bagaimana cerita lengkapnya saya juga nggak bisa bercerita. Tapi yang saya tahu ada dokumennya itu bagaimana pengelolaan Taman Nasional ini gitu. Kita kerjasama dengan BKSDA. Nah sebetulnya kan menariknya gini Kak, kenapa kita menjaga kawasan hutan ini gitu, Taman Nasional. Kita kan bisa lihat sekarang nih kondisi sekarang. Ya mungkin ya sisi lain kita juga berkabung ya atas bencana di Sumatera sekarang gitu kan. Ada di Sumbar, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara dan sebagainya gitu kan. Itu kan secara garis besarnya kan juga dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Dan perubahan iklim itu kan bisa diperparah dengan kondisi hutan yang tidak bagus gitu kan. Dengan kegiatan sekitarnya, illegal logging, penggunaan hutan dan sebagainya gitu kan. Secara pastinya kita juga nggak bisa ngomong bahwa terjadi banjir ini karena terjadi kerusakan ekologis gitu kan. Berarti kan terjadi kerusakan alamnya gitu. Tapi faktanya di lapangan kan banyak juga. Sedikit banyaknya ada ini ya. Di medsos kemarin ada kayu yang sebagai banyaknya gitu. Sebetulnya dengan kita menjaga hutan ini, kita kan juga sebetulnya pengen mitigasi bencana itu kan di situ. Kita jaga hutan, agar hutannya juga menjaga kita gitu. Benar sekali. Masa juga dengan Taman Nasional tadi, kita jaga hutan di Taman Nasional, karena Taman Nasional juga bisa memberikan manfaat ke masyarakat gitu kan. Kenapa gitu? Karena di Taman Nasional ini juga menjadi home brand-nya harimau Sumatera. Jadi peta jalannya harimau Sumatera juga di sana gitu. Makanya ini kawasan perlu kita jaga untuk di Riau sendiri. Di Riau sendiri ya, oke. Dengan harapan kita ya, dengan harapan kita supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya tentunya ya. Tapi ini sahabat di TV tanpa kita juga nggak bisa ngebahas lebih jauh perihal tentang illegal logging karena kan kita belum punya base-nya juga ya, karena kita belum punya datanya ya. Tapi ya sedikit banyaknya tanpa mengurangi ini kita ucapkan juga berduka cita ya tentunya atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatera ya, 3 provinsi tentunya, ada Aceh ya, di ujung Sumatera, ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Walaupun sebenarnya kalau setelah yang kita ini lihat di media sosial ini kan beda-beda juga ya kan, kondisinya seperti apa. Nah tapi ini karena kita udah terlanjur menyinggung nih Mas Adam nih, mau tahu dong kegiatan kita udah ngebahas perihal tentang bencana alam yang terjadi ya di wilayah Sumatera. Nah untuk perkumpulan Elang sendiri ini ada kegiatan apa sih gitu yang masih berkaitan dengan bencana alam? Ya, kalau untuk perkumpulan Elang sendiri, kita sebetulnya secara spesifik kita tidak punya kegiatan yang ngarahnya ke Aceh, Sumatera Utara maupun ke Sumbar gitu kan. Tapi karena ini sifatnya kemanusiaan dan kita juga sebagai sebagai manusia yang punya hati nurani, kita peduli terhadap sesama gitu kan Kak. Kita nggak memandang ini mode Sumatera Barat, mode Aceh, mode Sumatera Utara, tapi kita juga merasakan rasa prihatin kita atau atas apa yang saudara kita, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Jadi untuk itu karena kita berada di lingkungan, kita orang-orang sosial, jadi Elang itu kita kemarin juga ada galang donasi bersama. Kita juga menurunkan relawan gitu. Jadi kita ada tersimpul juga dengan komunitas ini, ada rumah sunting, non-blok dan sebagainya. Kita juga terhubung dengan teman-teman Walhi, kita terhubung dengan teman-teman IOF gitu. Jadi kemarin pas kejadian bencana di Sumatera ini,
kita kemarin udah koordinasi juga nurunkan tim itu di Manado, kita juga nurun tim di sana. Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Oke, ya. Terus kemarin kita juga ke Pelambayan, kebetulan saya sendiri juga ikut terjun langsung ya, terjun, Mas tapi Adam ya. saya membagikan donasi aja ke masyarakat di Malalu, di Pelambayan gitu, tempatnya di Nagari Selari Aya, dan juga untuk di Aceh. Jadi kemarin pasca bencana ini, jadi kantor Elang ini juga jadi tempat persinggahan gitu Kak. Karena kan kita Riau kan di tengah ini. Iya benar. Jadi orang-orang sebelum dari Jawa bawa mobil singgahnya di Riau, baru lanjut ke Medan ataupun ke Aceh gitu kan. Jadi untuk di tengah-tengah. menyalurkan Jadi karena posisi kita di tengah, jadi kantor Elang itu kita juga jadikan rumah singgah gitu. Rumah singgah bagi siapapun nantinya relawan yang mau datang ke Riau, mau menyalurkan bantuannya mau menyalurkan donasi atau numpang istirahat, numpang tidur sebentar, mau lanjutkan perjalanan. Elang kita juga jadikan sebagai rumah singgah gitu. Jadi bagi relawan yang mau mampir, silakan singgah. Misalnya kayak kemarin ada Kuarcap Pramuka Peduli itu dari Bekasi, mereka sekitar 8 orang itu istirahat di kantor, mau lanjutkan untuk ke Tamiang gitu. Nah sekarang ini posisi mereka tuh lagi di Langsa. Mereka juga bangun posko di sana. Dan juga sudah kebetulan juga dari kitanya, kita juga bangun posko di sana. Dan nanti mungkin saya juga bakalan nyusul juga di sana langsung terjun ya. Untuk terjun di sana. Itulah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai manusia lah gitu, antar saya sama. Nah itu kegiatan yang ini ya, yang baru-barusan ini dilakukan yaitu di Sumatera Barat ya. Kalau untuk penggalangannya atau itu ini nih segmennya kemana sih maksudnya, atau memang yaudah nanti tinggal datang aja ke base-nya perkumpulan Elang, atau misalnya nih sahabat di TV juga masih mau kita mau bantu, karena gini sedikit ini ya Mas Adam, untuk sahabat di TV juga ada beberapa setelah pasca dari bencana ini mungkin kan banyak bagian bantuan selain donasi, terus juga ada bantuan-bantuan pakaian apa segala macam. Nah sekarang ini udah mulai ini terlebih terkhususnya tuh untuk anak-anak sekolah yang kayak dari sepatunya juga, mungkin kalau untuk baju-baju mungkin udah di awal kemarin ya kan, kebutuhan-kebutuhannya makannya. Nah ini lebih ke anak-anak sekolah yang akan melanjutkan, karena kan aku baca juga di beberapa media sosial keluhannya tuh kayak sepatunya juga pada nggak ada gitu, kayak buku pelajarannya. Nah kayak gitu dari perkumpulan Elang sendiri ada nggak sih, bukan nanti next mungkin ada mungkin buku sekolah anak-anak atau pakaian sekolahnya gitu, itu gimana? Jadi karena di posisi kita sebagai narahubung narahubung, dan kita tuh tersimpul di banyak organisasi gitu. Ada yang orang seni, ada yang bergerak di pendidikan, ada di lingkungan dan kebudayaan gitu. Jadi yang udah dilakukan teman-teman ini semua, ada yang galang dana buat anak-anak, ada yang bahkan yang bakalan turun ini kita juga menggalang buat buku gitu buat anak-anak. Atau kemarin yang dari Bekasi Pramuka Peduli itu mereka ngasih bantuan seragam gitu, seragam sekolah gitu. Nah dan kebutuhan ini kan setiap harinya bisa berubah tergantung asesmen kita di lokasi gitu kan. Nah jadi kita juga berbicara atau ngasih kebutuhan itu tergantung dari laporan dari bawah gitu. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita langsung ngasihkan bantuan ini ke masyarakatnya gitu. Misalnya kemarin kita dapat bantuan logistik dari teman-teman. Nah kita langsung gitu ngantarkan ke posko-poskonya masyarakat gitu. Jadi kita kasih langsung, kita salurkan gitu. Ya berarti tergantung nanti ini laporannya apalagi kebutuhannya untuk wilayah yang terdampak ya, seperti itu ya Mas Adam ya. Nah ini kita balik lagi deh ke Mas Adam. Tadi kan kita udah bahas juga ini sahabat TV, kita udah ngobrol dengan Mas Adam juga perihal kegiatan-kegiatan, terus yang barusan juga belakangan ini dilakukan dengan salah satu mendatangi daerah-daerah yang masih tidak begitu jauh ya ruang lingkup, dan tentunya ini sedikit deh Mas Adam perihal perkumpulan Elang sendiri melihat bencana alam ini kira-kira berdampak ini enggak sih, maksudnya dengan lingkungan juga setelahnya ya, kita bicara paskanya ya, tentang kayak sungai terus hutannya kayak gitu, ini mempengaruhi nggak apa
wilayah Riau ini kayaknya belum deh gitu nih, ini masih aman nih gitu. Misalnya supaya gini, kadang kita kan udah ini bakal Riau bakal ini nggak sih kayak gitu, itu kan lagi diwarwirikan juga. Nah, sebetulnya kalau bicara soal lingkungannya kayak Aman nggak gitu? nah, jadi kan sekarang juga musim hujan bulan Desember ini ya. Nah, apalagi Riau sendiri kan dikelilingi oleh 5 sungai besar kan, Sungai Siak, Sungai Kampar, Indragiri gitu kan. Nah, yang harus kita ambil pelajaran di sini, Riau itu berada di tengah gitu. Suplai bahan baku kita atau suplai pangan kita itu kita nyuplainya itu dari sumber dari Sumatera Utara. Oke. Iya kan? Misalnya sekarang mungkin kakak juga belanja ke pasar berapa nih harga cabai sekarang gitu kan. Nah, secara tidak langsung kita kan juga merasakan dampak itu gitu. Misalnya dari pangan harga cabai. Beberapa hari yang lalu harga cabai itu sampai 150.000. 120.000 ya. Berarti kan secara tidak sadar itu memberikan dampak sama kita. Atau yang dampak lingkungannya gitu. Bicara sungai, misalnya Sungai Kampar. Kita ngomong dari hulu ke hilir. Hulunya Sungai Kampar itu ada Sumatera Barat. Sekarang Sumatera Barat curah hujan tinggi. Air masuk ke dari Sumbar, ditampung dulu ke PLTA. Kondisi PLTA sekarang, di saat hujan lebat atau deras berapa jam atau berhari dari Sumatera Barat, itu PLTA nggak bisa nampung air. Kalau nggak bisa tampung air, maka pintu air dibuka, ya kan? Pintu air dibuka. Kalau pintu air dibuka, maka kita di bagian hilir itu sungai bakal naik. Air sungai naik, itu daerah-daerah yang berada di sekitar dasnya Kampar, itu secara tidak langsung juga akan terkena banjir. Itu dampak secara tidak langsung yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita berada di tengah gitu. Atau kemarin saya juga terkait bahan baku tadi, kemampuan Riau atau sekarang misalnya terkait padi, cabai, itu kita nggak bisa mandiri gitu. Kita bergantung sama provinsi tetangga. Sumatera Barat. Iya, kita bergantung Sumatera Barat, kita bergantung dengan Sumatera Utara gitu. Makanya secara tidak langsung juga berdampak. Itu sudah pasti ya, karena kita bicara dari sektor ekonominya ya kan. Dari berdampak putusnya akses segala macam itu memang berdampak. Nah, itu kita bicara dari sektor ekonomi. Tapi kalau misalnya, kadang kan ada beberapa ketakutan, ini udah wilayah Sumatera aja itu udah 3 provinsi sekaligus. Dan itu terjadi pada saat yang bersamaan. Jadi itu kan agak mengkhawatirkan juga untuk wilayah Riau juga kan, seperti yang Mas Adam ceritakan tadi untuk wilayah hutan segala macam ini. Itu tadi apakah memang ada kemungkinan nggak sih misalnya dengan faktor cuaca juga ya? Faktor cuaca juga itu dengan kondisi hutan seperti itu aman nggak sih maksudnya untuk wilayah Riau sendiri? Sebetulnya kalau kita bicara itu saya juga nggak bisa memprediksi ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang terjadi sekarang ini di Riau dengan berapa juta luas kawasan hutan yang habis di Riau, itu sangat berpotensi besar. Sangat berpotensi berarti ya nih ya, sahabat TV. Sebetulnya misalnya kita di Elang itu kita nggak nolak sawit. Tapi kan kita ngelak tata kelola sawitnya. Tata kelolanya ya sebenarnya. Iya, bagaimana itu ditempatkan pada seharusnya. Kalau emang kawasan hutan itu kawasan lindung, jadikan kawasan lindung. Kalau emang kawasan hutan itu digunakan untuk budidaya, silakan dibudidaya. Itu kan ada haknya, ada peruntukannya gitu. Nah, sekarang yang terjadi kan enggak? Dia kawasan lindung, tapi dia alih fungsi. Nah, dialih fungsikan ya. Itu yang menjadi permasalahannya. Ya. Nah, makanya saya bilang di awal tadi ya, kalau kita jaga hutan akan jaga kita gitu. Benar ya, saling menjaga tentunya ya. Jadi kalau kita menjaga lingkungan sekitar, hutan dan juga kondisi hutan, alam juga akan menjaga kita seperti itu kan. Nah, berarti inilah salah satu nih sahabat DTV ini fungsi, bisa kita bilang fungsi nggak sih kalau untuk perkumpulan Elang sendiri ikut menjaga juga, selain ya monitor atau apa sih buat untuk pemerintah juga nggak sih dari perkumpulan Elangnya sendiri nih? Sebetulnya mengawasi dibilang kita untuk mengawasi nggak bisa juga ya. Tapi kan ini sebetulnya adalah bentuk tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan, bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan gitu. Jadi dibilang, apakah Elang memiliki pengaruh besar bisa melakukan perubahan itu ya? Ya kita bisa bilang nggak juga gitu. Tapi paling tidaknya kita adalah orang-orang yang
mengingatkan. Kita ngasih tahu, oh kalau ini terjadi loh akibatnya gitu. Oke. Dan walaupun kita nggak mendahului yang maha kuasa bahkan banjir, tapi nggak, kita nge-warning aja gitu. Apa yang diperuntukannya ya silakan untuk itu. Kita aja di kita gitu. Maka kita bilang, apakah gerakan kita berdampak? Mungkin signifikan nggak gitu. Tapi paling tidak kita ngasih tahu. Oke. Kita ngajak, ayo kita jaga hutan, ayo kita selamatkan lingkungan gitu. Itu sih dari kitanya. Dari perkumpulan langkahnya sendiri. Oke. Wah, ini seru banget nih ya Mas Adam ya obrolan kita. Sebenarnya nih kalau kita mau lanjut, sebenarnya masih banyak nih Yuki yang mau tanyain juga, dan kita tahu juga nih sahabat DTV juga banyak yang mau ditanyain atau gimana. Cuman ini kita udah nggak terasa nih, asik banget ngobrolnya dan nggak terasa udah hampir 40. Tapi ini sebelumnya deh Mas Adam nih, terakhir deh untuk sahabat DTV sendiri nih, kalau seandainya seperti yang kita ada bahas tadi, kalau mau sharing atau mungkin mau ikut ngasih ada poin-poin yang atau seperti yang Mas Adam bilang kan, kita untuk bakal kasih solusi juga nih ke pemerintah atau lingkungan sekitarnya. Gimana nih kalau misalnya ada sahabat DTV yang mau gabung atau apa, seperti apa? Iya, kalau bagi sahabat DTV atau masyarakat yang mau gabung, pintu elang tuh terbuka aja gitu. Pintu elang terbuka aja, mau kapanpun datang, kita juga open gitu. Dan juga kondisi sekarang di sana kita juga ada anak magang, ada dari UMRI, ada dari UNDRI, itu magang di kantor perkumpulan gitu. Dan di sana juga ada perwakilan masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang didampingan kita, kadang juga ada tinggal atau tidur di kantor kita 2-3 hari gitu, atau masyarakat sekitar. Nah artinya apa? Elang ini kita mau buka pintu dan ruang untuk semuanya gitu. Kalau teman-teman mau datang silakan. Nah, kalaupun nanti datang, oh kita punya permasalahan kayak gini, kita juga nggak bisa ngasihkan solusi gitu kan. Tapi paling tidaknya kita bisa ngarahkan gitu. Karena kita kan tergabung di jejaring Kak. Jadi kita elang ini kita juga tergabung di Jiklari, jaringan kerja Keselamatan Riau. Kita juga tergabung di WALHI, Wana Lingkungan Hidup gitu. Jadi kan di Jiklari dan WALHI mereka juga punya lembaga anggota. Itu sama kayak kita semua. Berarti bisa dibilang satu bagian nggak sih? Satu bagian. Jadi kita saling melengkapi gitu. Misalnya elang main di isunya pemberdayaan masyarakat, ada yang main di advokasi, ada yang main di bantuan hukum, ada yang main di isu perempuan atau GETSI. Itu kan macam-macam isu kita garap gitu. Misalkan datang ke kita, ternyata kita nggak punya pengetahuannya, kita bisa saran nih, yuk ke teman-teman LBH, misalkan lembaga bantuan hukum gitu. Nah kayak gitu, kita beri jaringnya gitu. Oke deh, ini atau mungkin Mas Adam ya infokan atau masih ada kegiatan ini nggak sih kira-kira, open donasi atau apa gitu? Ya kalau open donasi ini kita masih lanjut ya, karena perkiraan kita untuk recovery ini termasuk lama, karena untuk recovery ya, yang terdampak ya. Untuk recovery terdampak ini kami pikir itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa gitu? Karena perbedaan bencana yang sekarang ini, misalnya kayak dulu kan pernah juga ada gempa di Pasaman kan. Nah perbedaannya yang saya rasakan sendiri gitu, yang bencana gempa dengan banjir bandang sekarang ini, itu pasca bencananya gitu. Kalau gempa ada gempa sesaat, kita kan bisa langsung recovery bahkan di lokasi yang sama. Beda kalau banjir bandang atau orang Sumatera di Penanggolodo ini, kita bangun di sana, itu kemungkinan dengan curah hujan yang tinggi itu bakalan terjadi lagi. Itu yang jadi warning kita gitu. Makanya putaran itu atau hunian sementara itu pasti kita juga nunggu arahan dari pemerintah, lokasi utara di mana gitu. Makanya yang kita lakukan sekarang, apa yang kita bisa lakukan gitu. Misalnya kemarin yang kita coba itu, selain kita bagikan donasi, kita juga melakukan aksi bersih fasos dan rumah ibadah gitu. Kita bersih-bersihkan masjid, kita coba bersih-bersihkan sekolah. Jadi kita fokus ke hal yang bisa kita lakukan aja gitu Kak. Itu yang utama sih. Makanya kita pikir ini masih panjang dan masih butuh sumbangan dari teman-teman semua gitu. Boleh nanti kalau misalnya ada mau ini bisa lanjut ini ya, media sosialnya ada ya? Ada, kita ada. Boleh disebut? Ya, kita ada media sosial juga, ada Instagramnya, ada perkumpulan elang. Kita ada juga websitenya elang.or.id.
Dan kita juga ada YouTube-nya Perkumpulan Elang. Bagi teman-teman yang mau tahu apa oke. aja aktivitas maupun kegiatan kita, Kegiatan. itu bisa lihat nanti di Instagramnya atau di websitenya Perkumpulan Elang. Gitu sih, Kak. Oke, baik Mas Adam. Terima kasih ya, kalau kita bicara ini kurang banget, cuman next ya sahabat DTV ya. Semoga nanti kita ke depannya ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi ya, buat nemenin sahabat DTV. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Adam tentunya ya, dan yang pastinya buat sahabat DTV untuk hari ini, semoga obrolan kita dengan narasumbernya Mas Adam dari Perkumpulan Elang yang bisa bermanfaat juga untuk informasi untuk sahabat DTV pastinya ya. Baik, kalau gitu saya Iki Fori pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.